Tapi kejam saya kira Prabowo itu. Kenapa? Presiden. Iya, itu dia. Iya gimana? Dia mempermalukan orang. Hal yang sama terjadi juga pada Sri Mulyani. Iya, dia katanya udah minta mundur berkali-kali. Katanya udah 3 kali minta mundur. Enggak diizinkan. Dipecat. Padahal masuk dalam pemerintahan, maka sedikit mungkin Anda bicara. Banyak bekerja. Banyak bekerja. Kalau kan yang namanya kita ini kan amatir semua. Begitu dicorongkan ini Mike jawab dia. Padahal belum ada sikap istana. Tidak ada sikap istana. Ngobrol soal Badan Komunikasi Presiden saat ini kan. Wah, ini menarik ini. Dirangkap dengan lagi PCO ya. Angga Raka, lalu juga dia masih merangkap berarti jatuhnya ya, Wamenkom DG. Tapi kejam saya kira Prabowo itu. Kenapa? Presiden. Iya, itu dia. Iya gimana? Dia mempermalukan orang. Dulu Hasan Nasbi sudah mundur gara-gara teror kepala babi ya kan. Udah direbus, dimasak aja katanya. Wah, itu dianggap menghina kan? Karena ada protes dan lain sebagainya, ya sudah dia tahu diri, mengundurkan diri. Saya kira tahu dirinya dia double. Di satu sisi masyarakat nggak terima dia, kedua Prabowo nggak terima dia juga. Sebenarnya aslinya. Coba Anda lihat, pernah nggak dia berada di inner circle Prabowo? Nggak pernah. Padahal dia jubir sebenarnya. Padahal dia jubir. Termasuk hal-hal yang misalnya soal macam-macam lah. Soal kerusuhan kemarin, nggak ada jubir presidennya kan. Jubirnya itu malah Menhan. Iya, kan? Syafri. Nah, tapi dia kemudian tergoda untuk balik lagi ketika dilarang mengundurkan diri. Padahal yang namanya mengundurkan diri itu ada 2. Anda mau mengundurkan diri atau izin mundur. Mengajukan pengunduran diri. Kalau mengajukan pengunduran diri ya memang tergantung presiden. Tapi kalau Anda menyatakan mundur, ya hari itu juga Anda bisa mundur. Itu hak asasi orang. Orang nggak bisa ditahan untuk mundur. Nah, hal yang sama terjadi juga pada Sri Mulyani. Iya, dia katanya udah minta mundur. Katanya udah 3 kali minta mundur. Nggak diizinkan. Dipecat. Padahal kalau saya misalnya sering sekali bilang, wah ini orang pecatan dan lain sebagainya. Ya udahlah, namanya netizen kan. Dia takutnya digoreng lagi. Dia ngecap orang itu dengan selera dia terhadap orang tersebut kan. Gitu. Tapi bagi sistem pemerintahan itu apakah ada menjaga pride atau apa, lebih baik saya mereshuffle daripada ada yang mundur gitu? Ya saya kira itu, karena Prabowo kan saya kira dia tinggi juga ya. Dia seorang presiden, dia juga jenderal sekarang ya kan, dikasih jenderal kehormatan. Jadi dia melekat 2 jabatan yang luar biasa, sebagai jenderal dan sebagai paling penting sebagai presiden. Jadi dia nggak terima orang mengundurkan diri dari dia ya kan. Saya pernah dulu ya ketika bekerja di suatu tempat dan orangnya sekarang masih menjadi tokoh politik ya yang mengaku demokratis padahal tidak demokratis juga ketika dia menghandle anak buahnya di perusahaan, membentuk serikat pekerja. Serikat pekerja kan paling dimusuhin. Ya, apa yang dikatakan? Apa kalian tidak percaya dengan saya? Wah kan? Padahal dalam teori hubungan industrial antara buruh dan majikan dalam tanda kutip ya, itu selalu akan terjadi ketegangan kan? Pasti. Karena kadang-kadang kepentingannya berbeda. Pekerja pengen gajinya naik, disejahterakan, sementara pengusahanya pengen ditekan serendah-rendahnya apabila perlu kan. Nah, karena itu dijembatani oleh serikat pekerja. Tetapi di tempat-tempat tertentu dilarang serikat pekerja. Salah satu pidato dari pengusahanya mengatakan, Anda nggak percaya dengan saya? Gimana? Ini bukan soal percaya atau tidak. Kita bisa sejahtera atau enggak ya kan? Harus ada win-win solution. Gitu. Ini balik lagi ke kantor komunikasi Presiden. Dari yang tadinya kantor komunikasi kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Maksudnya kan nomenklaturnya juga berubah. Oh, sekarang nomenklaturnya berubah ya? Iya. Itu yang saya tidak sadari. Jadi Angga Raka Prabowo ini sekarang menjadi jubir untuk semua program pemerintah. Makanya kan program pemerintah itu kan kebanyakan teknis ya, ngomongin teknis. Apakah satu orang aja itu bisa menghandle banyak? Selama ini yang namanya juru bicara pemerintah itu ngarang bebas semua itu. Tukang ngarang semua itu. Dan tukang klaim, dulu ada yang ngabalin gitu-gitu kan. Fajrul Rahman gitu-gitu. Ya kita sebutkan kita menyebutkan dia ketika dia jadi pejabat publik saat itu ya, at that time. Kalau sekarang kan kita tidak lagi menyinggung dia, jadi jangan buffer juga kan.
Jadi kadang-kadang saya lihat dia ngomong tuh ngarang, masa sambil ngembat-ngembatan sambil debat sama orang mau berkelahi dan lain sebagainya. Kan bukan begitu jubir istana itu. Jubir presiden itu adalah menjelaskan secara precise apa yang menjadi kebijakan presiden. Ngapain dia beropini? Kan sering sekali tuh diundang debat di TV sampai mau berkelahi kan. Tapi kita nanya, itu beneran sih berantem? Enggak, bukan soal benarnya berantem, tapi enggak layak seorang jubir presiden itu begitu. Yang benar tuh jubir Gedung Putih, the White House. Ketika ada itu konferensi pers tuh wartawan banyak-banyak itu. Iya kan? Jadi semua itu pernyataan tuh resmi semua. Ini enggak. Ada pernyataan jubir presiden di televisi, di debat-debat yang enggak karu-karuan itu, ya kan? Gimana kayak gitu? Iya, banyak sekali kan. Nah, karena itu menurut saya harus ditertibkan. Kalau misalnya Kodari misalnya, datang dia ke debat-debat, nggak boleh harusnya. Karena ada jabatannya melekat gitu. Iya, dan omongan dia itu bisa membuat presiden sulit. Atau omongan dia itu bisa dipegang orang sebagai omongan pejabat publik. Misalnya menyangkut visi, misi, janji, apapun. Padahal, kenapa saya katakan mengarang bebas? Kadang-kadang ditanya, bagaimana sikap presiden? Dia bertemu aja belum? Lalu tiba-tiba dia ngarang aja. Contohnya yang penting jawab. Iya, yang penting jawab. Presiden pasti akan sangat memperhatikan begini. Itu bullshit namanya. Itu kan membodohi rakyat kan? Tapi ya kan? Ganti gitu. nomenklatur ini jadinya jubir pemerintah itu memperbesar peluang untuk blunder nggak sih sebenarnya? Karena kan yang ngomonginnya tuh semua program pemerintah pasti ada hal-hal yang teknis nih gitu loh. Bukan begitu sebenarnya ya. Kita harus bedakan antara statement istana, presidential statement, ya, dengan jubir-jubir masing-masing kementerian. Nah, kan di kementerian itu ada humas masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mau bicara tentang energi, ya udah Kementerian SDM yang bicara kan. Tetapi yang menjadi PCO kemarin, ya kan, Presidential Communication Office itu adalah sikap istana terhadap apapun. Terhadap kondisi. Kalau istana tidak ada sikap, ya berarti tanyakan kementerian teknis masing-masing, kan begitu. Tapi kan yang namanya kita ini kan amatir semua. Begitu dicorongkan ini mic, jawab dia. Padahal belum ada sikap istana, ya kan? Tidak ada sikap istana. Lama-lama ya itu blunder. Omongan Jokowi atau omongan Ngabalin kan kira-kira begitu. Atau jangan-jangan kayak Hasan Nasbi, nggak pernah ketemu Prabowo. Saya yakin hampir nggak pernah ketemu. Tapi tiba-tiba lalu tiba-tiba dia ngomong Pak Prabowo begini. Itu kan ngarang bebas. Oke. Bang, tapi kalau ini masih menyoroti tentang gaya komunikasi pemerintah dan harapannya dengan penunjukan yang baru. Sebenarnya gaya komunikasi yang seperti apa sih yang cocok sama netizen saat ini? Karena kayak kemarin sebenarnya pemutaran video kinerja dari pemerintah di bioskop itu kan salah satu bentuk komunikasi publik kan, ingin menginformasikan ada ini. Tapi ternyata netizen juga itu ya pemerintah yang galau. Kalau pemerintah yang galau tuh begitu memang. Pertama galau, kedua tidak ikhlas. Kenapa galau? Gini, orang yang memamerkan pekerjaan itu kan berarti dia galau, pengen dipuji, tapi kok nggak ada yang muji. Orang yang memamerkan pekerjaan itu tidak ikhlas. Dan yang ketiga takut kehilangan jabatan. Kan begitu. Dianggap tidak bekerja kan begitu. Padahal kalau kita bicara mengenai dalam pemerintahan, ketika Anda sudah masuk dalam pemerintahan, maka sedikit mungkin Anda bicara. Banyak bekerja. Kalau Anda mau bicara, maka yang bicara itu adalah humas. Ya kan? Yang menyampaikan hasil-hasil dan lain sebagainya. Kalau humas salah, tinggal diperbaikin. Atau diganti. Ya, maksudnya bisa ada perbaikan. Iya. Tapi kalau langsung mengatasnamakan istana, langsung mengatasnamakan menterinya atau menterinya sendiri yang menjadi juru bicara, ya itulah kalau menterinya ada orang politik yang tidak bisa membedakan. Akhirnya menterinya ingin populer. Karena itu apapun dilayani kan. Jadi tidak jelas domain privat sebagai ketua umum partai politik sama domain publik sebagai menteri.